Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita di obrolan asik bersama aku Revalina Salsabila. Di sini kita bakalan ngobrolin hal-hal yang sangat seru, inspiratif dan juga relevan nih bagi para mahasiswa. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat, semangat dan juga tetap waras ya di keadaan yang gimana ya, pasti tugas kalian tuh padat banget ya, apalagi bentar lagi udah mau UAS nih teman-teman. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial dari tamu-tamu yang sebelumnya nih. Di sebelah kiri aku udah ada mahasiswa pendidikan IPS. Beliau ini tuh sangat aktif, inspiratif dan juga panutan bagi banyak mahasiswa IPS. Siapa lagi kalau bukan Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan S1 IPS, yakni Kak Hisham. Halo Kak. Hai, Apa kabar nih hari ini Kak? Alhamdulillah baik-baik saja pada hari ini dan saya berharap juga baik-baik saja untuk kedepannya sih. Alhamdulillah teman-teman. Oke, di sini kita bakalan ngobrolin seputar himpunan ya Kak ya. Oh, sebentar himpunan. Iya Oke. betul sekali, nggak cuma himpunan tapi juga organisasi dan kita ngobrolin kakak juga kayak begitu. Oke. Oke. Menarik. Oke. Sebelum itu sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Kak, boleh dong ceritain sedikit Kak Hisham ini gimana sih di balik jabatannya sebagai ketua himpunan dan gimana sih awalnya kakak ini tuh bisa terpilih menjadi ketua himpunan IPS ini Kak? Berarti aku menceritain sedikit tentang diri saya, kemudian bagaimana saya step by step bisa menjadi ketua himpunan gini. Betul sekali. Oke, mungkin saya akan cerita bagaimana saya pada waktu di perkuliahan saja, karena kalau saya bercerita dari awal sampai akhir ini, mungkin ceritanya sampai maghrib ya teman-teman ya. Oke, mungkin saya adalah seorang yang pada waktu kuliah adalah orang yang masih kebingungan terhadap bagaimana sih langkah yang akan saya lakukan pada waktu maba kemarin. Dan kemudian dengan adanya kebingungan tersebut, alhamdulillah saya sedang mencari dan berusaha untuk mengatasi kebingungan tersebut. Pada waktu itu saya adalah seorang pribadi yang sangat suka bertanya pada waktu itu. Dari hal kecil apapun, dalam hal besar apapun, saya adalah orang yang suka bertanya. Mungkin teman-teman angkatan 23 sudah mengenal ya Hisham itu seperti apa, yang sedikit-sedikit bertanya dan dengan kesalahan teman-teman karena Hisham ini suka bertanya tersebut, banyak lah yang mungkin kesel dengan saya gitu. Sejauh ini dengan adanya event-event seperti seminar dan sebagainya yang telah diadakan oleh himpunan pada tahun dahulu, yang diadakan oleh organisasi dahulu, seperti Pradede, seperti seminar, webinar dan sebagainya, dengan adanya kemauan untuk sering bertanya tersebut, bisa menjadi seorang yang mendapatkan insight baru, kemudian mendapatkan peserta teraktif, peserta terbaik dalam event-event tersebut, sehingga dengan adanya hal itu menjadi langkah awal bagi kita semua. Maksudnya kita semua adalah saya, kemudian terbentuknya Hisham itu seperti apa, dan lain sebagainya, itu sudah terbentuk mulai dari awal tersebut. Kemudian dengan adanya proses-proses yang terjadi pada waktu itu, pada sebenarnya ya saya ini nggak mau menjadi pemimpin, karena saya merasa saya adalah bukan seorang pemimpin gitu. Kamu nggak pengen tanya tak? Aku sih ngomong terus sih, nggak apa tak? Nggak apa ya. Sebenarnya saya adalah seorang yang tidak mau menjadi pemimpin, karena menurut saya pemimpin adalah ketika seorang itu memiliki followers. Ketika pemimpin itu tidak memiliki pengikut, maka dia tidak akan dianggap sebagai pemimpin. Pada saat itu teman-teman saya, teman-teman sebaya angkatan 23, 24 dan angkatan 22, 21 dan sebagainya, dengan rasa sepenuh hati, dengan rasa keyakinan, Sam, ayo dong menjadi ketua himpunan untuk tahun ini gitu. Sebenarnya saya tidak terlalu menghiraukan apa kata mereka, akan tapi dengan keseriusan wajah mereka, dengan keteguhan mereka, timbullah rasa, oh ya kenapa tidak saya coba gitu. Karena saya tidak sendirian di sini, teman-teman juga ada yang mendukung saya dan sebagainya. Akhirnya saya memberanikan maju untuk menjadi ketua himpunan.
Berarti karena sudah dipercaya ya, dan kakak ini nggak mau apa ya, kayak kepercayaan mereka itu akhirnya dimanfaatkan kayak gitu. Saya sebenarnya tidak mau mengecewakan kepercayaan mereka terhadap saya, dan karena saya pun menjadi seperti ini karena teman-teman saya, atas dukungan mereka juga, dan saya juga tidak mau membuat mereka itu menjadi orang-orang yang kecewa terhadap apa yang akan saya lakukan ke depannya gitu. Baik, tapi kalau dari cerita kakak nih, berarti kakak ini kan sudah berorganisasi lama. Dari SMA itu udah pernah ikut organisasi atau baru di perkuliahan ini nih kak? Oke, saya ceritakan ya, pada waktu SMP saya dulu menjadi kandidat ketua OSIS yang tidak terpilih ya. Kemudian SMA saya vakum banget, tapi di SMA saya mengikuti duta SMA saya. Alhamdulillah lolos pada waktu itu, dan saya di SMA tidak mengikuti organisasi sama sekali. Kemudian di kuliah saya sebenarnya kebingungan akan organisasi ini seperti apa di kuliahan dan sebagainya. Ternyata alhamdulillah ada kating-kating atau kakak-kakak tingkat yang baik-baik pada saat itu. Jadi untuk para mahasiswa baru, untuk besok ketika kalian kebingungan kamu melangkah di mana, manfaatkan kakak tingkat kalian untuk bertanya pada mereka. Karena yang dapat menuntun kalian untuk berjalan, men-spoiler kalian untuk bagaimana sih keadaan kuliah ini adalah mereka-mereka yang memiliki pengalaman yang jauh lebih berpengalaman tersebut. Dengan adanya cutting tersebut, mereka mengajariku, mengarahkanku kepada gini loh dek, sebenarnya belajar lebih awal dulu baru ke atas. Jadi pada waktu itu saya belajar di BSO, salah satu BSO di IPS. Jadi ada 2 BSO ya teman-teman ya, ada FPI dan somasi. Jadi forum belajar IPS yang fokusnya pada akademik, dan somasi yang fokusnya pada pengabdian sosial. Jadi saya pada waktu itu mengikuti salah satu BSO tersebut untuk belajar lebih awal dulu. Belajar bagaimana cara menstrukturkan organisasi, kemudian saya berlebih lanjut pada tingkatan organisasi yang lebih besar, pada sampai akhirnya saya menjadi ketua himpunan pada tahun ini gitu. Benar sekali kata Mas Syam, nggak cuman Mas Syam teman-teman, aku juga sebagai maba dulu itu juga ngerasain kak. Waktu itu kan juga pertama kali aku jadi maba itu juga ketemu Kak Isyam. Kalau Kak Isyam ingat waktu itu ketemu pertama kali itu di kafe. Betul sekali. Nah itu aku sangat dibantu banget teman-teman sama kakak tingkat kita, mulai dari persiapan apa aja yang dibutuhin waktu maba, terus juga waktu kita udah jadi mahasiswa di sini tuh kan pasti masih kaget ya kak, dari yang tadinya masih sekolah terus jadi mahasiswa itu harus apa aja sih yang dipersiapin. Itu tuh aku sangat dibantu banget sama kakak tingkat yang ada di sini teman-teman. Betul sekali. Wow, dari perjalanan Kak Isyam ini gimana ya, sangat keren banget ya, mulai dari belajar dulu dari yang nggak terpilih langsung terus dapat kepercayaan dari kakak tingkat kayak gitu. Terus sebagai ketua himpunan nih kak, kakak pasti nggak berjalan selancar itulah ya. Sebagai ketua pasti tuh ada tantangan. Terus tantangan apa sih yang kakak anggap itu tantangannya tuh berat banget, dan setelah kakak laluin tuh kayak wow ternyata aku bisa ya ngelaluin ini kayak gitu. Jadi sebenarnya tantangan itu sangat banyak sekali ya saya, karena kehidupan tanpa tantangan ini adalah bagaikan kehidupan yang tidak memiliki variasi warna, jadi hanya hitam saja gitu. Jadi dengan adanya warna-warni tersebut yang membuat hidup ini lebih cerah dan indah gitu. Tantangan yang sangat banyak sekali, terutama saya adalah seorang yang nervous thing. Jadi saya adalah orang yang gemeteran pada waktu dulu itu berbicara di depan umum. Saya keringetan banyak sekali, saya bergetar sepenuh raga ya. Dengan adanya seperti itu saya merenung pada waktu itu, apakah nervous ini akan selalu ada pada diri saya atau saya yang harus menghilangkan nervous ini. Dengan adanya pertanyaan seperti itu, saya akhirnya ingin menghilangkan nervous itu, guys. Akhirnya saya berusaha bagaimana sih cara menghilangkannya. Ternyata cara menghilangkan nervous ini adalah, dan rasa tidak percaya diri ini adalah satu, yakni jam terbang. Jam terbang dalam artian adalah mencoba, guys. Kalau kalian ingin mencoba level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi nervous itu tidak bisa kita hilangkan, tapi manfaatkan nervous itu sebagai tolak ukur apakah pengalaman kalian itu sudah benar-benar beranjak pada nervous yang tidak berlebihan. Kemudian selain nervous ya teman-teman ya,
banyak sekali karena manusia ini berbeda-beda ya pemikirannya, ada yang tidak suka, ada yang suka dan sebagainya. Pasti di dunia ini ada yang tidak suka dengan kalian. Ada orang bijak pernah berkata, saya tahu kunci sukses itu apa, tapi kunci gagal adalah ketika kalian berusaha untuk semua orang senang pada kalian. Jadi ketika kalian itu tidak disukai orang lain, maka itu adalah hal yang lumrah, guys. Jadi ada dua hal. Satu, hal yang dapat kalian kendalikan. Dua, yang tidak dapat kalian kendalikan. Yang dapat kalian kendalikan adalah usaha-usaha yang dapat kalian lakukan dengan baik, seperti sikap kalian, keputusan kalian, sebagainya, itu dapat kalian ambil alih. Tapi yang tidak dapat kalian kendalikan adalah perasaan orang lain, suka dengan tidaknya dengan kalian, itu tidak dapat kalian kendalikan. Oleh karena itu, jangan terlalu memikirkan apa yang tidak kalian dapat kendalikan, gitu. Berarti dapat aku sampulin kalau kakak ini tidak mau meninggalkan, kayak kalau ada kesempatan tuh pasti kakak ambil. Betul sekali. Terus meskipun nanti ada omongan orang yang nggak enak, kalau nggak itu berpengaruh positif buat kehidupan kakak, itu nggak kakak dengerin. Tapi kalau berpengaruh positif, bakalan kakak jadiin evaluasi buat diri kakak. Kayak gitu. Oke, keren banget ya teman-teman. Oke, kalau gitu sekarang gini, kakak kan seorang pemimpin nih. Kalau pemimpin berarti memimpin banyak banget timnya. Dan yang aku tahu juga di himpunan itu banyak banget tim yang berbagai macam orang, terus pemikiran mereka juga berbeda-beda nih kak. Terus gimana sih strategi kakak nih buat menyatukan tim itu, bukan menyatukan sih, biar mereka kompak. Oke. Kayak gitu tuh kak. Oke, biar bagaimana banyak manusia-manusia yang berbeda-beda itu kompak menjadi satu gitu ya. Betul sekali. Oke, sebenarnya dalam sebuah hukum alamnya, semakin banyak organ manusia di dalamnya, maka semakin rentan untuk berpecah belah. Jadi semakin banyak anggota kalian, maka semakin rentan untuk berpecah belah. Dan semakin sedikit anggota kalian, maka itu kerentanan itu semakin rendah untuk pecahnya. Akan tetapi bagaimana cara kita untuk bisa menjaga kekompakan tersebut adalah, jadi gini, pemimpin itu adalah dari kata pemimpi plus N. Pemimpi plus N. Pemimpi adalah ketika kalian itu memiliki mimpi, memiliki visi, gagasan, cita-cita yang akan kalian narasikan kepada teman-teman mahasiswa. Kemudian N itu adalah nyata, aksi nyata kalian, bagaimana kalian itu mengeksekusi mimpi kalian. Jadi tidak akan menjadi seorang pemimpin apabila pemimpin itu tidak memiliki narasi, tidak memiliki visi dan cita-cita, gitu. Kemudian ada dua hal ketika untuk menyatukan mereka, bagaimana agar mereka itu tetap satu, adalah ada beberapa orang itu tidak memiliki kesamaan dalam beride, kesamaan dalam pendapat dan sebagainya. Ketika organisasi itu berjalan di tengah-tengah, maka biasanya itu akan terjadi terombang-ambing, keresahan sebagainya. Kenapa sih aku ikut organisasi ini? Aku tak keluar aja deh, aku ngeblong aja dan sebagainya, saya sudah bosan dan sebagainya. Itu adalah bibit-bibit dalam memperpecah belah organisasi. Seringkali saya canangkan, seringkali saya terapkan pada teman-teman bahwasanya ketika kalian mengalami keresahan dan kebingungan, ada dua hal yang harus kalian ingat teman-teman. Satu adalah definisi awal, bahwasanya organisasi himpunan adalah untuk menghimpun seluruh mahasiswa. Ketika kalian menjadi himpunan, maka kalian harus menghimpun, dan kalian secara otomatis, secara langsung kalian terpilih menjadi wakilan-wakilan dari teman-teman mahasiswa IPS. Kemudian yang kedua adalah kembali ke tujuan awal. Tujuan awal dari kami menciptakan visi misi ini adalah empowerment. Jadi ini adalah empowerment, guys. Empowerment adalah memperdayakan. Apa sih? Ya, jadi memperdayakan agar setiap individu itu berdaya. Dari pelatihan-pelatihan, dari kegiatan-kegiatan himpunan yang akan kita lakukan, itu tujuannya adalah untuk memperdayakan. Jadi agar setiap individu IPS ini memiliki daya gitu. Jadi adalah tujuan awal kita yang akan kita ingat seterusnya dalam berorganisasi itu. Jadi ketika saya mengalami kegundahan, kenapa kok saya jadi ketua dan sebagainya, saya akan ingat dua itu, definisi dan tujuan awal saya. Dan itu akan saya sering katakan kepada teman-teman agar kalian itu ingat apa yang
kalian mulai itu harus kalian selesaikan gitu. Gitu. Oke, gitu teman-teman. Terus nih Kak, Kakak ini lebih suka cara pendekatan yang kayak baik-baik atau kayak udah langsung aja kayak gitu? Oke, cara pendekatan. Jadi manusia itu pasti kan berbeda-beda ya. Ada yang suka belak-belakan, ada yang suka halus dan sebagainya. Jadi dalam metode kepemimpinan saya selalu menganalisis terlebih dahulu sebelum saya bertindak. Orang ini seperti apa sih? Orang itu seperti apa sih? Jadi ketika Sasa menjadi himpunan, oh Sasa orangnya tidak suka belak-belakan. Jadi mungkin ketika saya mendekati Sasa untuk memotivasi dirinya, akan saya gunakan metode yang halus. Artinya tidak secara belak-belakan, tetapi secara step by step atau perlahan dan perlahan. Ketika orang itu ekstrovert dalam artian suka belak-belakan, maka ya langsung saja saya ajak ngopi dia, saya ajak nongkrong dia, saya ajak duduk dia, dan saya akan membicarakan hal-hal yang kita inginkan, kita impikan untuk kita realisasikan secara bersama gitu. Oh, berarti nanti tergantung individunya ya Kak ya. Kalau introvert ya kita step by step, tapi kalau ekstrovert ya langsung aja kayak gitu. Jadi analisis terlebih dahulu. Betul gitu. Sekali. Oke Kak. Terus Kakak ini menjadi himpunan udah berapa bulan ya kira-kira? Untuk pelantikannya itu Februari ya, jadi Februari, Maret, April, Mei. Sekarang Mei kan? Iya, Mei. Masih 4 bulan. Masih 4 bulan. Setengah periode lah. Oke. Terus udah program apa aja sih yang udah terjalankan nih Kak? Oke. Jadi programnya itu satu yang kemarin kan ada rapat kerja. Jadi rapat kerja teman-teman ya. Jadi raker, ketika ada teman-teman yang raker itu apa sih? Jadi rapat kerja adalah kita merapatkan, kita mendiskusikan apa saja program-program yang akan kita lakukan ke satu periode ke depan. Jadi raker sudah kita selesaikan. Setelah raker itu ada buka bersama. Jadi seluruh itu terbuka untuk seluruh mahasiswa IPS. Jadi tujuan dari buka bersama itu selain kita mendekatkan diri kepada Iman, Ihsan, jadi kita mendekatkan juga tali silaturahmi teman-teman IPS juga. Dan kemarin juga sudah selesai untuk buka bersamanya. Kemudian setelah adanya bukber IPS itu ada seminar BKKBN. Jadi seminar BKKBN itu adalah acaranya prodi. Ya sebenarnya acara prodi, tapi mahasiswa IPS yakni himpunan yang sewajarnya untuk selalu kolaborasi, selalu membantu prodi, maka himpunan harus selalu bersedia untuk membantu mahasiswa, membantu prodi untuk mensukseskan acara yang tujuannya adalah untuk kebaikan prodi kita bersama. Setelah itu ada program rutinan futsal bersama. Jadi teman-teman IPS ini alhamdulillah dalam tingkat kemauannya dalam olahraga sangat besar sekali, turut andilnya sangat besar sekali. Jadi futsalnya kita adain rutin seminggu sekali. Kemudian setelah adanya rutinan futsal itu lagi ya sampai lupa, ada LKMTD yang baru saja kemarin dilaksanakan, sangat seru sekali, pematerinya juga sangat luar biasa sekali, 2 hari dilakukan, dan pesertanya juga sangat banyak sekali dari luar kampus, dari luar UNESA juga, ada ITS, ada ada UINSA, PENS dan sebagainya. Itu sangat luar biasa sekali. Saya lupa kok. Oke. Oh iya, ada diskusi rutin juga dari himpunan, juga ada diskusi rutin mengenai isu-isu politik, isu-isu pendidikan, isu-isu yang sangat sekali yang mahasiswa tidak boleh buta akan kajian-kajian tersebut. Kemudian ada suara Tanir IPS. Jadi teman-teman himpunan menyediakan suara Tanir IPS yakni manifest untuk kalian semua. Jadi manifest itu bersikap rahasia dan bebas. Ketika kalian ingin berkeluh kesah, silakan berkeluh kesah di sana dan akan insya Allah dieksekusi oleh teman-teman advokasrat himpunan IPS 2025. Nah, itu nanti berbentuk apa dan di mana Kak? Apanya? Manifestnya. Oke, manifestnya dalam bentuk link. Jadi linknya itu sudah ada di Instagram dan sudah dikirim di grup angkatan perangkatan. Jadi nanti sudah disediakan, tinggal dipencet link, kemudian adukan suara, tinggal diadukan suara apa saja. Jadi di situ bisa dibalas secara bebas dan itu rahasia, dan itu sangat menjaga kerahasiaan yang pengirim. Jadi jangan malu-malu untuk mengirimnya, suarakan saja apa yang kalian resahkan. Gitu teman-teman, jadi kalian bisa manfaatin manifestnya di teman-teman buat ngeluarin keluh kesah kalian tentang IPS ini teman-teman. Terus dengar-dengar juga kemarin futsal IPS ikut lomba ya Kak ya? Betul, jadi kemarin futsal IPS ikut lomba dan alhamdulillah himpunan dan prodi turut serta dalam membantu menyukseskan acara tersebut. Waktu kemarin IPS
untuk stak stake awal itu alhamdulillah juara. Berapa skor kemarin? 4-1 ya? Melawan melawan Gizi 4-1, luar biasa teman-teman futsal IPS. Kemudian untuk yang selanjutnya ya tidak tertakdirkan untuk menang, tapi tetap semangat untuk tim futsal IPS karena akan ada perlombaan-perlombaan yang lebih besar. Betul sekali teman-teman, dan for your information ya teman-teman, Kak Isyam ini juga ikut serta dalam futsalnya teman-teman. Jadi Kak Isyam ini turut menyukseskan futsalnya teman-teman. Oke, dari semua proker-proker yang udah Kakak sebutin nih, terus apa sih tantangan yang Kakak hadapin waktu ngerjain proker itu? Atau ada kesusahan, atau anaknya kurang diatur, atau dananya mungkin, atau apanya gitu Kak? Oke, jadi dalam mengerjakan sesuatu hal di organisasi itu kan menjadi problem utamanya adalah organisasi ini bukanlah sebuah organ yang terstruktur dari awal. Berbeda dengan kalian magang, berbeda dengan kalian itu ikut volunteer dan sebagainya, itu sudah terstruktur. Jadi kalian kalau ikut magang dan sebagainya itu kalian tinggal berada di sana dan melakukan job desk yang telah diarahkan. Sedangkan di organisasi ini kalian merencanakan, menyusun panitia, menyusun job desk bagian dari awal sampai akhir, yang itu memang notabene belum terstruktur dengan jelas. Dengan adanya itu bakal terjadi sebuah problem-problem yang dinamikatik. Jadi ada banyak perbedaan pendapat, ada perbedaan perasaan, ada perasaan sakit hati, nangis dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah dinamika dalam berorganisasi, dan itu adalah suatu hal yang sebenarnya memang harus dilakukan karena itu adalah proses belajar kita untuk menjadi seorang mendapatkan karakter kepemimpinan yang lebih baik begitu. Begitu. Berarti udah ada yang menangis ya kayak waktu ngerjain proker? Saya juga menangis sepertinya kemarin. Waduh, kayak gitu. Oke nih Kak. Terus kan itu tantangannya. Terus menurut Kakak program kerja apa sih yang paling berkesan atau paling berdampak buat himpunan maupun mahasiswa yang ada di IPS ini? Oke, ada dua hal ada dua hal program kerja teman-teman. Yakni satu event organizer, dua adalah program yang urgensi. Event organizer adalah ketika kalian itu cuma melakukan event-event organisasi yang tidak ada urgensinya sama sekali untuk mahasiswa. Sedangkan organisasi yang selalu melakukan program kerja yang dimana program kerja itu dilakukan untuk mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan itu dan sebagainya, maka itu adalah organisasi yang berurgensi. Artinya kalian untuk mungkin ya untuk teman-teman yang berorganisasi, kalian jangan melakukan sebuah organisasi yang FOMO. Kalau ada organisasi yang lain yang mengadakan acara itu, kalian harus mengadakan acara itu, tidak. Tapi lihat apa kebutuhan mahasiswa yang ada di sekitar kalian. Contoh ketika mahasiswa IPS itu kurang nih dalam penguasaan Word dan Excel, maka kita harus melakukan pelatihan itu untuk Word dan Excel. Mungkin untuk himpunan untuk bulan depan atau ya periode kedepannya, pelatihan Word dan Excel itu mungkin akan terrealisasi sih. Amin. Dan untuk pelatihan-pelatihan yang akan jauh untuk berdampak itu akan himpunan laksanakan, dan mohon dukungannya untuk teman-teman sekalian. Oke. Terus tadi kan yang berdampak, berarti kan kakak itu kalau ngadain program kerja mikir dong ya, pasti kayak itu harus berdampak setidaknya buat mahasiswa sendiri. Betul sekali. Oke. Terus menurut kakak nih, kalau harus berdampak berarti himpunan ini penting nggak sih buat akademik dari mahasiswa itu sendiri? Oke, jadi gini teman-teman, akademik itu adalah bagaimana cara kalian belajar dalam mencapai sebuah ilmu dari jurusan kalian. Organisasi melatih bagaimana cara kalian itu memiliki soft skill tersebut sangat berguna untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang kalian dapat. Jadi gini, ketika kalian itu mendapatkan sebuah ilmu, contoh sosiologi dan sebagainya, teori-teori kalian kuasai dan sebagainya, karena tapi kalian tidak memiliki soft skill, dalam artian kalian tidak mampu untuk menyampaikan ilmu tersebut pada orang lain, maka itu akan menjadi hal yang sia-sia. Dan dalam berorganisasi, kalian itu bertemu dengan satu orang, bertemu dengan dua orang, bertemu dengan orang lain dan sebagainya, untuk melatih keputusan sikap, melatih
storytelling, public speaking dan sebagainya. Untuk apa? Untuk merancang dan mengorganisasikan yang kalian dapatkan di kuliahan untuk ditransferkan secara fleksibel, ditransferkan secara skill yang telah kalian dapat, agar teman-teman kalian yang mendengarkan itu bisa mendapatkan yang kalian ucapkan tersebut. Oke, berarti organisasi ini juga berdampak banget ya buat akademik. Maksudnya kayak nggak cuma akademik aja yang penting, tapi ikut organisasi itu juga penting. Bukan cuma menambah pengalaman, wawasan, tapi juga relasi. Ya, yang tadi saya katakan dari awal, bahwasanya organisasi itu tidak hanya seputar tentang kalian itu melakukan proker-proker saja, akan tetapi di dalam organisasi itu ada kakak-kakak tingkat yang siap untuk mengajari kalian, siap untuk mengarahkan kalian ke arah yang mungkin lebih baik di kedepannya, agar kalian itu bisa melangkah dengan pola pikir yang tidak kebingungan. Betul sekali teman-teman ya. Terus nih kakak kan kelihatannya sih emang aktif banget di kegiatan kampus, buktinya sampai menjadi ketua himpunan nih teman-teman. Terus kalau kakak tahu ada temen atau mungkin orang-orang di sekitar kakak yang masih belum sadar kalau organisasi itu penting, cara kakak buat ngerangkul mereka itu buat ayo dong ikut organisasi, nanti bakalan buat ngembangin gak cuman pola pikir kalian tapi juga pengalaman kalian juga gitu, meyakinkan mereka agar bahwasanya organisasi itu penting gitu ya. Betul sekali. Jadi gini, satu hal yang sangat berdampak pada menggerakkan hati manusia adalah memberikan sebuah contoh, yakni memberikan sebuah teladan. Ketika saya ikut organisasi, saya itu sangat dibimbing dengan kakak-kakak saya, sangat dibimbing dengan diri saya sendiri terutama. Saya juga tidak lupa berterima kasih pada diri saya sendiri, tapi tidak lupa berterima kasih pada kakak-kakak yang membimbing saya. Dengan adanya spoiler atau tuntunan yang telah diberikan kepada gini loh dek caranya berprestasi, gini loh dek caranya ikut lomba dan sebagainya. Maka alhamdulillah pada tahun kemarin saya mendapatkan penghargaan lomba yang mungkin bisa dilihat sendiri teman-teman. Saya tidak bisa menyebutkannya, dan itu bisa menjadi sebuah contoh bahwasanya ikut berorganisasi itu tidak hanya kalian melatih kepemimpinan kalian, tapi juga melatih dan memperbanyak referensi mengenai kehidupan, referensi mengenai perkuliahan, dan referensi mengenai keakademisan. Dengan adanya itu kalian bisa belajar bersama. Itu sangat luar biasa loh. Aku masih ingat ketika saya itu masih maba, saya diajarkan belajar bersama teori-teori seperti ini, bagaimana cara bertanya dengan baik, bagaimana cara berspeaking dengan baik. Itu masih ingat awal-awal itu diajari dengan beliau-beliau. Jadi di kuliah itu sistemnya bukan seperti SMA. Di SMA kalian mungkin diajari dari 0 sampai 100 oleh guru kalian, tapi di kuliah mungkin dosen hanya menyampaikan sebuah ilmunya, tapi untuk mendapatkan ilmunya kalian harus berjalan sendiri untuk mendapatkannya begitu. Berarti kakak ini cara ngajaknya tuh nggak cuman ayo ikut, tapi kakak itu ngebuktiin diri kakak sendiri. Kalau itu tuh sangat berpengaruh buat kakak, dan nantinya dilihat semua orang, dan akhirnya orang itu termotivasi dari kakak begitu. Oke gitu teman-teman. Terus nih kak, harapan kakak ke depannya buat himpunan mahasiswa, terutama buat generasi penerus kakak ini apa nih kak? Oke, ini sudah hampir selesai kok. Sampai ya. Betul sekali. Jadi pesan saya untuk penerus himpunan tahun berikutnya, saya mengatakan bahwasanya himpunan adalah organisasi untuk menghimpun seluruh mahasiswa. Jadi himpunan bukan milik Anda sendiri, tapi himpunan adalah milik kita semua, dan Anda untuk pemimpin berikutnya berarti Anda dipercaya untuk teman-teman kalian untuk memimpin mereka dan menghimpun mereka. Jadi yang paling penting adalah making decision, pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan ada dua hal teman-teman, nilai dan untung rugi. Ketika kalian memiliki nilai, maka kalian ketika mengambil sebuah keputusan dalam berorganisasi, maka kalian harus berdasarkan nilai tersebut. Nilai tersebut adalah nyawa kalian. Jadi nilai kita adalah empowerment. Jadi kita ketika memilih suatu keputusan, maka apakah itu memberdayakan, apakah itu memiliki daya untuk mahasiswa,
Kemudian ketika nilai itu hilang, maka kalian hanya mengambil keputusan itu hanya kepada standar untung rugi. Jadi jangan sampai nilai kalian hilang, maka making decision berdasarkan nilai dan making decision atau pengambilan keputusan yang senyawa yang harus kalian tekankan dalam berorganisasi gitu. Oke Kak, terakhir nih, ini pertanyaan terakhir. Kan bentar lagi nih bakalan banyak maba-maba, tapi kan ada beberapa siswa yang masih kurang beruntung tahun ini belum bisa untuk berkuliah. Terus apa sih motivasi kakak buat mereka biar mereka tuh nggak nyerah dan tetap mau mengikuti UTBK tahun depan kayak begitu? Oke, jadi saya tidak berani menganjurkan kepada teman-teman kalau kalian benar-benar pengen kerja, silakan kerja. Kalau pengen kalian kuliah, silakan kuliah. Karena dengan perasaan hati yang paling dalam itulah kalian bisa tergerakkan dengan secara maksimal. Teruntuk teman-teman, jadi dulu saya waktu SNBP saya nggak keterima SNBP untuk prestasinya. Padahal saya pada waktu itu sangat diharap-harapkan oleh guru, diharapkan oleh teman untuk terima, tapi saya tidak terima. Dan pada saat itu saya sangat bersedih hati sekali. Dan saya mungkin merasakan titik terendah ya teman-teman ya. Tapi saya berusaha untuk melupakan itu karena saya yakin bahwasanya segala sesuatu di kehidupan ini adalah proses dan belajar. Jadi jangan sampai kalian hilangkan sikap pembelajar kalian, karena segala sesuatu di dunia ini terjadi adalah ditakdirkan untuk mengambil pelajaran dari intisari proses tersebut teman-teman. Jadi yang untuk tidak lolos di SNBP dan SNBT, kalian tetap semangat saja. Saya hanya bisa mengucapkan semangat karena saya tidak bisa menghampiri kalian. Dan kalian tidak boleh putus asa karena best planner adalah Allah Subhanahu wa taala, dan beliau dan Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki rencana yang lebih baik dari rencana kalian itu sendiri teman-teman. Begitu sih. Masya Allah, benar sekali teman-teman. Sedikit cerita juga ya teman-teman, aku ini juga ketolak Kak di SNBP. Iya. Terus waktu itu nggak ada persiapan gitu, kayak percaya diri banget bakalan keterima di SNBP. Tapi ternyata di SNBP itu aku ketolak. Habis itu akhirnya aku putus asa nih Kak, kayak seminggu itu aku bener-bener nangis di rumah, terus nggak ada semangat buat ikut SNBT. Tapi terus setelah 1 minggu ada libur sekolah, aku dianjurin buat masuk sekolah kan Kak. Habis itu aku ketemu teman-teman aku yang mereka itu udah keterima di SNBP. Hati aku makin kayak wow, sedih banget ya ternyata kayak gitu. Habis itu aku dikasih semangat, nggak cuman sama teman-teman aku, tapi semua guru-guru aku tuh bilang kayak coba aja lagi, nggak apa-apa, kamu pasti bisa kayak gitu. Habis itu aku ngerenungin diri lah di rumah, terus mikir. Habis itu orang tua aku bilang kalau rezeki itu nggak bakal ketukar. Mau gimana pun kamu kalau sekarang emang nggak keterima, suatu saat atau nantinya di kesempatan lain kalian itu pasti dapat apa yang emang udah jadi rezeki kalian kayak gitu Kak. Jadi akhirnya alhamdulillahnya di SNBT ini aku keterima di pilihan pertama aku di pendidikan IPS ini. Pilihan pertama? Iya betul sekali. Aku mau tanya saya, kenapa kamu kok mengambil pendidikan IPS gitu? Kalau aku gini Kak, pertamanya itu aku punya tante aku itu guru. Nah, guru habis IPS kah? Bukan, guru PPKN. Nah, aku kan akhirnya hidup bersebelahan dengan tante aku karena rumah kita deket juga kan. Banyak diceritain proses jadi guru itu nggak gampang, terus prosesnya itu panjang dan perlu kesabaran nih Kak. Terus aku makin lama kayaknya jadi guru itu seru ya. Terus aku juga suka banget sama anak kecil. Jadi aku kayaknya aku mau deh jadi guru kayak gitu. Habis itu didorong juga sama tante aku, dibilang gimana sih prosesnya jadi guru. Emang awalnya gimana ya, berat gitu. Tapi kelamaan itu pasti bakalan terbayar dengan usaha kamu kayak gitu. Habis itu dari situlah aku termotivasi buat jadi guru buat teman-teman dan masuk ke pendidikan IPS ini. Luar biasa ya pengalaman dari Mbak Sasa juga ya. Alhamdulillah. Kayak gitu teman-teman. Pengalaman dari Kak Isyam juga luar biasa. Aku juga dapat wawasan yang baru dan ternyata beberapa hal dari Kak Isyam ini aku juga mengalaminya kayak gitu teman-teman. Semoga apa yang udah disampaikan Kak Isyam kali ini dapat berguna juga dan dapat menginspirasi buat teman-teman semua nih teman-teman. Makasih buat Kak Isyam karena udah menyempatkan waktunya untuk datang dan ngobrol bareng sama kita.
semoga kita bisa ketemu di kesempatan-kesempatan lainnya ya Kak ya. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa share podcast ini teman-teman. Terus jangan lupa juga buat subscribe podcast ini. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.